Baik, kita hari ini akan mengadakan praktikum secara virtual karena kondisi COVID-19, maka praktikum meteorologi akan dilakukan secara virtual. Modul pertama adalah pengenalan alat ukur. Dalam hal ini, saya akan memperkenalkan beberapa alat ukur. Pertama, alat ukur langsung. Definisinya adalah alat ukur untuk mengukur benda ukur mendapatkan dimensi langsung. Yang paling sederhana namanya adalah mistar ukur. Jenis alat ukurnya alat ukur langsung. Kapasitas ukurnya hanya sampai 30 cm, tetapi karena mesin tidak memakai senti, jadi 300 mili. Kecermatan atau resolusinya adalah bisa dibaca di skala di sini. Skala di sini. Satu skala terkecilnya berapa? Nah, kalau kita baca pada mistar ukur ini, skala terkecilnya adalah 1 mili. Nah, inilah alat ukur yang langsung yang paling sederhana. Dia hanya memiliki satu skala utama. Tetapi dalam pengukuran geometrik teknik mesin, kita membutuhkan kecermatan yang lebih tinggi. Maka dikembangkanlah alat ukur ini. Alat ukur ini adalah alat ukur yang disebut namanya jangka sorong, alias mistar insut, alias vernier caliper, alias skip match. Di depan ini ada dua jangka sorong dengan perbedaan kecermatan dan kapasitas ukur. Pertama, alat ukur jangka sorong yang seperti ini. Dia memiliki skala utama ini sama dengan mistar skala utama, tetapi dia dibantu oleh skala tambahan atau skala nonius ini. Untuk 1 mm skala utama bisa dibagi lagi menjadi 50 skala nonius. Berarti untuk 1 mili kecermatannya ditingkatkan oleh skala nonius 1/50. Untuk 1 mili dibagi 50. Maka kecermatan dari alat ukur ini adalah 0,02 mm dengan kapasitas ukur sampai 20 atau 200 mm. Jangka sorong dengan konstruksinya bisa mengukur diameter luar, bisa mengukur diameter dalam, dan juga bisa mengukur ketinggian. Nah, jangka sorong dia mempunyai kapasitas yang berbeda, lebih panjang dari yang pertama. Tetapi kecermatannya berbeda. Kalau dilihat skala di sini ada skala noniusnya hanya sampai 20 skala. Berarti 1 mm dibagi 20. Jadi kecermatan alat ukur ini adalah 0,05 mm. Berikutnya, alat ukur ini yang disebut dengan mikrometer. Tetapi kecermatannya bukanlah 1 mikron. Nanti kita akan belajar berapa kecermatannya. Dia merupakan alat ukur langsung dan sekaligus alat ukur linear. Secara konstruksi dia memiliki skala utama ini dan skala nonius dalam bentuk gerakan melingkar dengan jumlah sebanyak 50 skala nonius. Satu putaran 50 skala nonius bergeser di skala utamanya sebanyak 0,5 mm. Sehingga kecermatannya adalah 0,5 mm dibagi 50 alias 0,01 mm. Sekarang kita pergi kepada alat ukur yang lain. Ini alat ukur tidak langsung, Karena dia tidak langsung mengukur, maka dia dipakai sebagai alat ukur tidak langsung linear. Nama alat ukur ini adalah telescope gauge. Dia bisa dipakai untuk mengukur diameter dalam. Setelah itu dikunci. Setelah itu kita memakai alat ukur langsung untuk mengetahui diameter tersebut. Berikutnya adalah alat ukur tidak langsung yang bersifat sebagai pembanding. Ini disebut dengan dial indikator, ini disebut dengan dial test indikator.
Perbedaan kedua alat ukur pembanding ini adalah cara pengukuran. Kalau dial test indikator, dia mengukur tegak lurus terhadap permukaan ukur. Kalau dial test indikator mengukur sejajar, hampir sejajar atau membentuk tali busur dengan permukaan ukur. Satu skala utama dari dial indikator menunjukkan kecermatan dia. Dalam hal ini kecermatannya adalah satu skala itu adalah 0,01 mm. Lingkaran ini memiliki 100 skala. Berarti untuk satu putaran 100 kali 0,01 atau 1 mm. Dan dia bisa dilakukan hingga 10 kali putaran. Sehingga kapasitas ukurnya adalah 10 kali 1 mm alias 10 mm. Sedangkan dial test indikator atau disebut dengan kukitas hanya memiliki 1 kali putaran saja dengan jumlah 100 skala dengan kecermatan 0,01 sehingga kapasitas ukurnya adalah 0,01 mm kali 100 alias 1 mm. Baik, kita sekarang mengukur sebuah benda kerja yang memiliki diameter luar, diameter dalam, dan ketinggian atau kedalaman. Silahkan diukur. Pertama, kita menggunakan alat ukur jangka sorong yang memiliki kecermatan 0,02 mm. Ya. Kita sekarang mengukur diameter luar bidang benda kerja. Terus setelah hasil didapat, kita akan mengencangkan hasil dengan memutar seperti yang diperlihatkan. Setelah itu kita membaca hasil pengukuran. Mahasiswa diminta untuk menentukan ukuran dari diameter luar tersebut. Sekarang kita mengukur diameter luar yang kedua. Setelah itu silakan dibaca hasilnya. Ya, mahasiswa bertugas membaca hasil pengukuran pada jangka sorong tersebut. Setelah itu kita melakukan pengukuran kedalaman. Setelah itu kita membaca hasil kedalaman dari benda ukur. Berikutnya, elemen ukur berikutnya adalah diameter dalam. Kita mengukur diameter dalam. Setelah itu kita membaca hasil diameter dalam tersebut. Berikutnya kita memakai metode tidak langsung dalam mengukur, khususnya mengukur diameter dalam dengan memakai teleskop gauge. Ini bisa diameter bisa kita setel. Jadi teleskop gauge ini ada rentang ukurnya. Kapan ini adalah kapasitas ukur antara ada kapasitas ukur yang bisa diukur. Jadi di sini ada berbagai macam jenis teleskop gauge. Nah, untuk mengukur diameter dalam ini kita memakai teleskop gauge yang ini. Sekarang diukur diameter dalamnya. Ya. Tes agak buat tegak lurus ya. Setelah itu dikencangkan supaya difikkan diameter dalam tersebut. Kemudian kita tarik dan kita ukur dengan alat ukur lain. Misalnya dalam hal ini adalah mikrometer. Kita mengukur dan pakai ratchet kalau sudah agak menemui ya. Ratchet ini adalah berguna untuk memberi batasan gaya sehingga kita dapat. Nah, inilah adalah hasil pengukuran. Kita baca berapa hasil pengukurannya. Berikut ini adalah pengukuran dengan menggunakan mikrometer yang memiliki kecermatan 0,01 mm. Objek ukur berupa poros bertingkat. Ya. Pertama adalah diameter yang paling kecil. Kita ukur dengan mikrometer. Skala putar kita putar. Setelah mendekati skala utama, setelah ada kita pakai ratchet untuk membatasi gaya. Nah, setelah itu kita membaca skala pengukuran. Mahasiswa diminta untuk menentukan berapa ukuran diameter terkecil tersebut. Nah, berikutnya kita mengukur diameter kedua, yaitu diameter yang di tengah. Nah, pakai ratchet supaya membatasi gaya ukur. Nah, setelah itu Anda sorot di skalanya. Mahasiswa diminta untuk menentukan diameter yang
diukur.